Welcome to Big Impact. Right, tapi sesuai dengan tajuk kita membahas tentang perempuan berkarya gitu kan. Apakah selama gerakan Prof Tirka selama ini gitu, bagaimana kemudian peran ataupun dampak secara khusus Prof ya terhadap perempuan yang ada di Bali, baik konteksnya dengan kebudayaan ataupun kearifan lokal melalui hal-hal yang sedang Prof Tirka kerjakan? Iya, saya contohkan ini ya, apa yang saya alami. Saya bekerja di sebuah hotel pada tahun 1989. Waktu itu belum banyak perempuan yang bekerja di hotel. Alright. Dan waktu itu juga pekerjaan di hotel itu masih second class lah ya. Oke. Ya, jadi yang lebih mendominasi pada tahun itu yang bekerja di pemerintahan and so on. Alright. Nah, itulah berkelas lah seperti itu. Okay. Nah, saya selalu melakoni ini ya, karena ternyata pekerjaan di hotel juga mampu memberikan kehidupan ya. Alright. Artinya kehidupan yang bahkan lebih zaman itu. Sehingga ya mungkin ini ditiru oleh yang lain. It took me for about 20 years maybe to convince that, and then now no more. Alright. Jadi itu analoginya. Okay. Kalau kita keep going, never give up for positive things, ya, dan dirasakan bermanfaat, positif bermanfaat, pasti ditiru. Alright. Okay. Dan bahkan sekarang di desa-desa kan banyak ada desa wisata, ada ini, ada itu. Bahkan sekarang mereka sudah merubah di mana kalau pertemuan-pertemuan, ada kegiatan-kegiatan di Banjar itu sudah merujuk kepada ininya ya, mungkin sore kalau setelah mereka pulang dari bekerja gitu, Prof, ya. atau hari libur begitu. Alright. Jadi ya ini multiplier effect. Alright. Jadi kembali lagi kayak tadi yang Prof Tirka bilang, memang memberikan contoh gitu Prof ya. Sebagai right? contoh. Kalau memberikan langsung Got it. Oke, saya revisi jadinya ya. Jadi sebagai contoh gitu untuk perempuan-perempuan yang ada di Bali gitu misalkan khususnya gitu. Jadi Prof Tirka bisa sebagai contoh misalkan kayak misalkan kayak di pariwisata ternyata nggak common untuk perempuan-perempuan pada saat itu. Pada saat itu kemudian sekarang akhirnya mulai ada perempuan yang masuk ke dunia pariwisata dan bahkan kalau sekarang kita ngomong di Bali banyak ya Prof ya. Sudah no inilah ya, no issue ya, right? Udah no issue tentang itu. Alright. Nah, kalau Prof Tirka sendiri ada nggak satu inisiatif gerakan gitu Prof? Kalau saya dapetin informasinya kan Prof Tirka menginisiasi satu gerakan yang bernama Asosiasi Perempuan Bali Global gitu. Nah, jadi coba boleh ceritakan ke kami Prof mengenai inisiatif gerakan ini? Ya, saya sering sharing begitu. Alright. Karena di Green School banyak perempuan global ya, banyak sekali. Nah, itu saya sharing. Saya sharing apa yang saya bisa lakukan, hal yang positif, yang menurut saya positif ya. Artinya contoh misalnya bagaimana saya melaksanakan pusat studi budaya Bali. Alright. Ya, jadi itu pusat studi budaya Bali. Jadi mereka kan tinggal di Bali, sewajarnya juga memahami mengenai budaya Bali. Alright. Ya, ada ya saya tidak ansi ya katakan budaya Bali is the best seperti itu. Budaya is budaya ya. Artinya, nah mana yang mungkin mereka bisa tiru ya agar ditiru. Mana yang kita harus meniru budaya mereka, kita juga harus dengan sadar dan juga mampu atau dengan sadar dan juga bisa menerima bahwa hal ini adalah positif. Alright, oke. Jadi dari gerakan ini berarti kayak kelompok sharing gitu ya, Prof ya. Alright. Biasanya apa yang dibahas, Prof? Misalkan kayak culture spesifik yang seperti apa? Spesifiknya bagaimana misalnya mengedukasi anak-anak. Begitu itu hal. Bagaimana kalau anak-anak kecil bagaimana? Kalau anak-anak sudah dewasa bagaimana?
ya. Kemudian it's about life. Alright. Ya, it's Okay. about life lah. Alright. Bagaimana kehidupan di Bali dengan kehidupan di Western kan beda. Alright. Yeah. Ya. Absolutely. Right. Iya. Nah, ini Alright. aja sudah kekurangan waktu kalau kita sharing Alright. membahas hal ini. Alright. Ya. Oke. Tapi masih tetap ya Prof ya, kadang disempatkan untuk berbagi Iya, cerita gitu, sharing pengalaman, karena mungkin hal-hal itu juga perlu memang kita untuk bahas, bahkan sangat perlu untuk kita bahas gitu, dengan pertukaran budaya ini. Pertukaran budaya. Mereka masuk, mereka ke negara kita, kemudian juga kan agak shock ya Prof ya. Saya juga pernah di luar, saya juga kaget gitu dengan berbagai budaya. Sehingga melalui gerakan ini Prof melibatkan perempuan dan kemudian bisa mengedukasi anak-anaknya berkaitan dengan budaya. Semuanya berawal dari perempuan. Alright. Ya. Bagaimana itu Prof? Menarik nih. Semua berawal dari perempuan gitu. Iya. Kalau coba lihat lah, Alright. kalau di sebuah keluarga, kalau perempuan atau let's say that ibunya bagaimana membina keluarganya dengan baik, dan saya yakin anak-anaknya juga akan meniru, entah itu secara diam-diam atau bagaimana. Alright. Oke. Jadi peran perempuan Peranan itu sangat luar perempuan biasa ya. di rumah itu sangat is number one. Alright. Mulai dari rumah gitu Prof ya. Bahkan kan sebenarnya tempat untuk kita berkembang dan berproses itu kan sebenarnya paling masif itu di keluarga gitu Prof ya. Di rumah itu sendiri gitu. Dan perempuan memegang peran yang penting di sana. Dalam segala aspek Prof, termasuk juga budaya. Dalam segala aspek termasuk budaya. Alright. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sekarang Prof dengan gerakan yang Prof lakukan tadi, sharing, kemudian Prof melihat bahwa perempuan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis gitu, bahkan mulai dari rumah gitu. Kira-kira dalam momen memperingati Hari Perempuan Sedunia ini gitu, kita melihat Prof Tirka adalah perempuan yang sangat luar biasa gitu, dengan gerakan-gerakan yang luar biasa gitu Prof. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda perempuan lainnya di Bali maupun di Indonesia nantinya gitu. Apa yang seharusnya menjadi titik poin bagi perempuan-perempuan yang ada di Bali gitu Prof, anak-anak muda perempuan gitu, entah dia masih kuliah atau sekolah gitu, untuk menyiapkan satu hal yang memang sangat berdampak untuk hidup mereka dan juga berdampak untuk orang lain gitu Prof. Ya. Saya mulai dari ini ya, dari keluarga dulu. Kemampuan keluarga seseorang dengan yang lain kan berbeda. Alright. Yeah. Ya, jangan sampai kita memaksakan diri. Saya misalnya seorang ibu rumah tangga memaksakan diri untuk bergaya seperti keluarga lainnya. Alright. Ya, yang let's say that lebih mampu dari saya. Ya. Nah, jadi harus bisa mengukur. Begitu juga misalnya saya dalam menyekolahkan anak-anak saya harus melihat kemampuan saya bagaimana, kemampuan anak-anak juga bagaimana. Alright. Okay. Ini disesuaikan match tidak. Jangan sampai kan kasihan nanti kalau anaknya misalnya sekolah di mana begitu tidak sampai selesai karena terpaksa. Karena dipaksakan. Sekali lagi, jadi sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Ya, ini yang hal yang penting. Oke. Dan itu pesan dari Prof Tirka untuk semua perempuan gitu ya, untuk baik dia masih mahasiswa, kalangan ataupun kalangan umum gitu. Dan belajar inilah ya, belajar bekerja. No matter nanti adik-adik itu apakah nanti menentukan dirinya apakah bekerja, apakah berusaha atau berbisnis seperti itu. Jadi harus belajar, harus mendapat pengalaman ya di orang lain, di tempat lain, karena dimanapun adalah sekolah. Setuju Prof. Jadi harus mendapatkan pengalaman untuk mengisi hidup ini. Alright. Oke. Dan perempuan juga memang berhak gitu Prof ya, untuk kita ngomongin tentang pendidikan, karir dan sebagainya. Ya, saya stretching bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal. Dimanapun kita mendapatkan pendidikan, di masyarakat, di mana gitu. Ya, itu adalah sekolah sekolah ini ya, artinya sekolah berjalan seperti sekolah itu. Kehidupan sekolah gitu Prof kehidupan, ya. Sekolah kehidupan. Itu yang a real school kalau menurut saya. Alright, Prof. Nah, biasanya kadang Prof di masyarakat nih, misalkan kayak ya saya mengamati gitu kan dari generasi-generasi saya. Mostly kayak teman-teman yang perempuan, kadang misalnya saya juga dari kampung kan Prof, dari desa yang cukup jauh dari perkotaan gitu.
Mostly ada image seperti ini, Prof. Ya nggak usah lah gitu untuk perempuan kuliah, right? Jadi kayak nggak usah kuliah, jadi besok juga akan menikah kemudian menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Sekarang kita melihat Prof Tirka juga seorang ibu rumah tangga gitu kan? Saya tadinya juga kuliah sambil bekerja. Alright. Saya pernah putus kuliah karena harus bekerja. Saya juga pernah. Alright. Tapi I never give up about the education. Sampai saat ini pun saya belajar. Ya, baik formal maupun non formal. Gimana menurut pandangan Prof Tirka terhadap hal itu? Sedapat mungkin kita sadarkanlah ya, bahwa pendidikan bukan hanya untuk apa? Pendidikan bukan hanya untuk kita bekerja di sebuah institusi, no. Pendidikan adalah yang terpenting adalah untuk diri sendiri. Alright, iya. Jadi no matter what, right? Like dia akan ke pendidikan itu akan untuk dirinya sendiri. Dan tadi kalau kita rely to your opinion yang sebelumnya bahwa perempuan memiliki peran yang sangat luar biasa di rumah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya ketika perempuan dia kuliah gitu, misalkan Prof ya, berpendidikan formal maupun mengikuti pendidikan non formal, kemudian karena dia akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di rumah tangga itu sendiri untuk anak-anak. Saya pernah ini ya, Dek Dika, saya pernah mendengar Pak Tantowi mengatakan street education. Alright. Ya. Okay. Street education inilah yang sebetulnya real education. Ya. Jadi tapi tidak boleh ditelan begitu saja. Di jalanan seperti ini. Misalnya di jalanan ada yang ngebut pakai motor. Kita tidak perlu ikut ngebutnya, tapi kalau ngebut nantinya akan begini. Resikonya seperti apa? Jadi resikonya yang harus kita pelajari untuk kita tidak berbuat seperti itu. Right. That is a street education. Alright. Jadi benar-benar mengamati gitu Prof apa yang ada di sekitar kita, yang terjadi gitu. Kemudian menjadikan itu sebagai proses pembelajaran. Alright. Terima kasih Prof Tirka. Alright, teman-teman juga pasti penasaran gitu kan, Prof Tirka sebagai perempuan dan juga ibu gitu. Dan sekarang banyak nenek. Saya sudah nenek. Sudah punya cucu. Sudah nenek juga gitu kan. Jadi tapi masih tetap dengan dampaknya di akademisi, kemudian sebagai praktisi juga gitu kan, memiliki usaha dan sebagainya, dan juga pemimpin organisasi dan juga pekerja sosial tentunya. Jadi bagaimana Prof Tirka, seorang Prof Tirka bisa menyimbangkan semua itu gitu Prof, dengan semua hal yang sedang Prof Tirka kerjakan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai nenek, sebagai akademisi dan sebagainya. Bagaimana Prof? Just do it. Just do it. Ya. Alright. Dan kemanapun kita pergi harus happy. Alright. Ya, saya sering mengatakan time management itu yang pertama, kemudian time mindfulness. Time mindfulness. Ya, ketika saya ada di sini dengan Dek Dika, ya saya harus fokus dengan apa yang Dek Dika tanyakan kepada saya. Itu time mindfulness. Sehingga nanti saya pulang, saya mendapatkan sesuatu. Alright, okay. Ya, tidak tangan kosong saya pulang. Alright. I get knowledge from here. Alright. Nah, time management, seorang ibu, seorang nenek, ya jam berapa harus bangun, ayo, nah begitu. Alright. Ya kita membuat aturan atas diri kita sendiri karena tidak ada orang lain yang akan mempanis diri kita, ya. Alright. Ya itu, ya. Begitu selesaikan di rumah dulu ini saya. Selesaikan domestik dulu, kemudian baru keluar. Alright, oke. Okay. Dan di luar sampai kapan begitu? Kalau misalnya ada arrangement kemana begitu, dan lakukan dengan happy, lakukan dengan sukacita selalu, sehingga kemanapun saya happy. Alright, oke. Okay. Thank you Prof Tirka. Jadi memang semua hal yang harus kita lakukan, balik lagi ke pembahasan tadi gitu, memang harus dengan senang hati, dengan sukacita, ya. Gitu ya Prof ya, love gitu ya, dengan happiness gitu, sehingga kita ngerasa nggak ada something yang. Dan semua orang yang saya lihat adalah guru saya. Alright. Ya. Yes. Semua mereka adalah guru dan juga be respectful. Alright. Oke. Melihat semua orang sebagai guru, kemudian be respectful, mungkin Prof Tirka sampai saat ini gitu, ada nggak satu nilai atau bahkan beberapa nilai yang selalu Prof Tirka pegang gitu,
sebagai seorang Prof Tirka yang bisa dibagikan kepada kami gitu. Bagaimana kemudian kalau menurut saya Prof, saya baru mulai karir saya sebagai seorang dosen, right Prof. Kadang juga struggle dengan time management, dan tadi saya mulai kepikiran apa saya nggak time mindfulness ya gitu, right? Jadi kayak kepikiran dari insight yang Prof Tirka kasih gitu. Ada nggak satu nilai Prof yang bisa kita pelajari bersama gitu? Teman-teman bisa pelajari bersama tentang nilai-nilai ini. Apa yang kira-kira bisa Prof Tirka bagikan kepada kami untuk belajar dari nilai-nilai seorang Prof Tirka? Silakan Prof. Ya, time management, kemudian time mindfulness pun juga saya baru-baru temukan ya. Alright. Dan the most important thing is be happier. Dimanapun. Alright. Dimanapun. Nah, kita kan juga kalau kemana ada juga perlakuan yang kurang bagus lah ya. Yeah. A treatment. Alright. Okay. Ya, let it go. Okay. Okay. Ya, dan kita kembalikan. Saya yang memimpin atas diri saya yang manage atas diri saya. Alright. Jadi saya tidak izinkan diri saya terpengaruh akan hal tersebut. Alright. Be happier. Jadi kita tetap aja be happier. Ingat enggak bagaimana perlakuan kita di awal-awal sebagai dosen junior? Alright. Mungkin teman-teman yang di akademisi juga, di dunia akademisi juga sempat ya pengalamannya sama dengan saya. The treatment was not proper on that time, but kita tetap dan juga straight to the goal, kita lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kita tidak ikut mereka. Nah, kita akan buktikan one day. Alright. Okay. Thank you Prof Tirka. Jadi tadi time management, time mindfulness, kemudian juga tadi membahas tentang be happier. Like whatever you are gitu, right? Jadi simple ya. Simple. It's really simple but it's a bit hard to do by the way. Right? Tapi mungkin memang dari teman-teman yang sekarang yang nonton gitu memang harus belajar gitu, right Prof? Jadi memang untuk bisa conscious gitu kan, secara sadar untuk mengontrol diri kita. Ya. Karena mungkin kan kita tidak bisa ya Prof. Saya tidak bisa mengontrol Dika. Right, tapi saya bisa mengontrol diri saya untuk bersenyum, dan lain-lain. Alright, ya mungkin itu yang bisa kita lakukan, right? Untuk bisa from now on. Right, from now and beyond gitu, right, Prof? Alright, thank you so much Prof Tirka. Kalau dari hari ini Prof sampai nanti atau ke depannya, mungkin tahun ini atau tahun depan gitu, Prof Tirka ada kepikiran something nggak yang Prof Tirka mau lakukan gitu? Well, saya dosen sampai umur 70 tahun. Jadi itu sudah banyak sekali. Kerjaan dosen itu kan sedos ya. Banyak sih, jadi itu masih outstandingnya banyak sekali ya. Rektor itu adalah salah satu hal tugas tambahan. Basic saya dosen. Jadi don't forget ya, teman-teman juga jabatan struktural itu ada masa berlakunya. Ya, jadi banyak hal yang belum saya lakukan in term of penelitian, kemudian pengabdian juga kepada masyarakat. Alright, instead of dosen Prof Tirka, anything yang di lapangan atau di mana Prof Tirka dari hari ini mungkin atau kemarin baru di tahun ini kepikiran kayak, okay, I wanna do something untuk community or something. Would you like to share with us, like kira-kira apa sehingga bisa teman-teman dari BIM University mungkin atau teman-teman yang lagi mantengin channelnya BIM University bisa ikutan terlibat dalam gerakannya Prof Tirka? Ya, saat ini saya dinobatkan sebagai ambasador oleh Grup Training Northern Territory Australia, GTNT, sejak 2023, Juli 2023. Belum banyak yang bisa saya lakukan ya untuk hal ini, jadi saya akan melanjutkan itu. Alright. Itu spesifik programnya kayak gimana Prof? Spesifik kalau program teman-teman bisa terlibat. Jadi beberapa anak-anak muda itu ya kuliahan begitu bisa bekerja paruh waktu di Australia. Alright, Especially Northern Territory, Australia Utara. Okay.
Thank you Prof Tirka. Jadi itu teman-teman kalau misalkan teman-teman penasaran gitu kira-kira Prof Tirka selain sebagai dosen gitu yang tadi pekerjaannya sedos ya, itu Prof Tirka yang bilang ya. Right. Tapi memang faktanya demikian kan. Right? Oke, jadi itu Dika yang mengatakan ya, bukan saya. Faktanya lagi. Right? Alright. Nah, jadi Prof Tirka kalau misalkan kita ngomongin dari tadi, kita ngomongin generasi muda, kita ngomongin perempuan, kita ngomongin aksi-aksi yang Prof Tirka lakukan gitu, right? Kira-kira apa nih pesan dari Prof Tirka? Ini kan menjadi pamungkas dari podcast ini gitu, right? Jadi kira-kira pesan yang bisa Prof Tirka kasih ke semua generasi muda yang ada di Bali maupun di Indonesia untuk mereka bisa berkontribusi atau melakukan hal yang seperti Prof Tirka lakukan gitu untuk bidang budaya, pendidikan dan juga pemberdayaan komunitas. Silakan Prof Tirka. Ya, Anda ya. Kalau yang saya lakukan adalah saya hidup sederhana. Tidak ada salahnya kalau hidup sederhana itu yang pertama dan utama. Kemudian bagi adik-adik yang memang asalnya dari Bali, jangan lupa dengan budaya Bali. Ya, dengan budaya Bali, karena budaya Bali itu orang luar datang ke Bali bukan melihat gedung-gedung yang mewah, bukan senang dengan modernisasi. Pastinya mereka melihat budaya Bali. Di samping juga keindahan alam Pulau Bali, begitu. Alright. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus sadar gitu Prof ya dengan keberadaan potensi yang kita miliki di Bali gitu, right? Dan kemudian melakukan aksi-aksi sesuai dengan itu potensi yang kita miliki. Dan sadar juga apa potensi yang kita miliki. Ya, masing-masing individu apa yang dimiliki dan paling tidak harus bisa berguna dong. Buat diri sendiri. Ya jangan dulu memikirkan yang lain. Paling tidak bisa memanage diri sendiri. Bagaimana misalnya bagi adik-adik yang sudah selesai, sudah lulus kuliah atau sekolah, bekerja dan masih minta sama orang tua. Nah ini ya harus dipikirkan, awareness. Mungkin dengan kita bisa fokus dan berguna untuk diri kita sendiri juga sebenarnya secara otomatis bisa berguna bagi orang lain gitu Prof ya. Right, oke, mungkin itu Prof Tirka yang bisa saya tanyakan hari ini. Banyak banget yang kita bahas mengenai gerakan-gerakan yang Prof Tirka lakukan gitu di pendidikan dan juga berbagai aksi yang telah Prof Tirka lakukan dan juga melibatkan perempuan di dalamnya dan juga tadi beberapa pesan untuk generasi muda gitu. Terakhir Prof, dari Prof ada hal yang ingin Prof sampaikan, pesan penutup dari podcast ini, silakan Prof Tirka. Ya, dari saya simplicity is the best. Selalu itu simplicity is the best, dan semua orang itu ingat adalah merupakan guru kita, ya semua orang, dan dimanapun adalah tempat untuk kita mendapatkan ilmu atau knowledge. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan dong untuk Prof Tirka ya. Alright teman-teman. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan sama Prof Tirka. Jadi mengenai simplicity adalah salah satu value yang juga Prof Tirka terapkan dan kemudian itu menjadi pesan juga dari Prof Tirka untuk kita semua gitu, right? Time management, time mindfulness itu juga, itu saya pribadi juga kayak mikir ya kayaknya belum ke situ juga ya gitu. Mungkin itu juga bisa teman-teman praktikkan gitu dalam kehidupan sehari-hari dan juga be happier, right? Jadi be happier dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, be conscious, dan sebisa mungkin kalau kita memberikan melakukan satu aksi gitu, kemudian bisa diteruskan juga ke orang lain gitu, berikan dampak ke orang lain, multiplier effect, dan semua memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Alright, mungkin itu podcast hari ini dengan Prof Tirka. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam podcast hari ini bersama dengan BIM University untuk big impact yang akan kita sebarkan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih penasaran episode berikutnya akan seperti apa, kita akan banyak membahas tentang dunia kewirausahaan, kemudian aksi-aksi nyata dari local heroes yang ada di Bali gitu. Salah satunya kita hari ini sudah menghadirkan Prof Tirka. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus nanti Big Impact dari BIM University untuk mendapatkan insight-insight selanjutnya. Saya Dika, terima kasih. Welcome to Big Impact.